San. Berarti ada yang kelupaan masuk. Iya. Henry Satrio. Belum. Nah, saya teruskan ya, itu yang Ya. pertama. Terus kemudian yang kedua, saya membacanya mungkin kabinet ini memang disiapkan untuk 2 periode ya, karena kalau kemudian nomenklaturnya banyak, itu persiapan nomenklatur itu bisa sampai tahun kedua, ketiga, tahun keempatnya udah persiapan pilpres lagi gitu ya. Tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan pemerintahannya, menjalankan kabinetnya. Walaupun memang ada perbedaan antara Pak Jokowi periode pertama dengan Pak Prabowo di periode kedua. Nah, atas dasar saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo, jadi ya silakan saja gitu ya dilaksanakan 100 hari pertama nanti kita akan ketemu lagi untuk evaluasi. Kira-kira akan apa gitu ya. Misalnya, sekarang kan masih ada persepsi-persepsi, itu ada 18 orang Menteri Jokowi yang masih ada di sini, itu apakah untuk menjaga Gibran ataukah memang karena teman-temannya Pak Prabowo sebelumnya. Buat saya itu nggak masalah. Yang menurut saya, mari kita fokuskan, silakan Pak Prabowo buktikan apa yang menjadi keinginan dan visi misi beliau. Ingat waktu 2017 dia menulis buku Paradoks Indonesia, disampaikan pada saat dia pidato pertama kali, dia katakan kurang lebihnya ya, kita masuk ke negara G20, kemudian kita dianggap sebagai kekuatan ke-6, 16 ekonomi di dunia, tapi apa gunanya kalau kemudian masih banyak rakyat miskin di Indonesia. Itulah hebatnya Pak Prabowo. Jadi ya oke, ini besar, katanya akan bergerak lambat walaupun fokus, tapi ya kita lihatlah kira-kira apa yang akan diperbuat Pak Prabowo nanti. Saya lebih memilih dan sebenarnya saya mengajak juga rakyat Indonesia, ya udah kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memulai. Silakan Pak Prabowo. Sebelum ke Prof, boleh saya anggapi sedikit? Boleh, Bang. Pertama, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Mas Hensat. Ya. Ya. Yang kedua, mungkin belum tentu juga selama seperti yang dibilang oleh Mas Hensat, ya, maksudnya 3 tahun begitu. Belum tentu juga. Hensa Bang, Hensa. Hah? Hensa. Ingat ya, pernah kita Hensa ya? Hensa ya. Anggo mau agak kemayu. Hensa lebih bagus, lebih gagah. Jadi gini. Jadi pertama begini, mungkin tidak selama itu juga. Karena apa? Karena pertama ya, kementerian yang dipecah itu kan sebetulnya sekarang ini satu bagian, nanti kemudian ya ini tinggal bagi tugas saja gitu. Tidak juga kemudian harus menambah SDM baru, ini tinggal distribusi saja gitu. Dan kalaupun kita bicara misalnya gedung gitu ya, nggak juga harus bangun baru Pak, tinggal dibagi aja porsinya. Jadi kan notabene selama ini kan ada yang ngurusin kebudayaan, betul ya? Ada juga yang ngurusin riset dikti. Ya kan teman udah punya. Ya bagian lantai aja. Beda lantai aja, Ya, tinggal maksud saya diganti itu aja. kayak nyetak kop surat segala macam. Iya kan kop surat. Tapi kan Iya. artinya gini, kalau kop surat kan jangan disamakan dengan bangun gedung ya kan, baik dari segi biayanya maupun dari segi lamanya, gitu Bang Hensa. Tadi pada saat pertama keluar itu Pak Kodari sebagai wakil KSP, ini yang kedua mulai lagi Kodari waktu itu. Enggak. Jadi emang nggak ada perubahan. Enggak, Contohnya emang nggak ada perubahan ya Bang? Hah? Dari Pak Kodari juga. Mudah-mudahan sih enggak, mudah-mudahan enggak. Iya, mudah-mudahan enggak. Jadi Hensa udah Memang mulai. yang selama ini disampaikan, kalau yang saya sampaikan di luar dengan sekarang di dalam, ya memang ya itu yang Itu yang terjadi. saya pikirkan, itu yang saya lihat dan memang Baik. begitu analisanya. Kalau Pak Suparji pastinya tidak ada aturan dilanggar ketika terbentuk ratusan anggota kabinet. Tapi bagaimana kemudian dengan birokrasi lainnya? Kan harus ada penyesuaian. Dan ketika pusat dibentuk kabinet besar seperti ini, apakah nanti harus selaras dengan di bawah kota, kabupaten dan juga lainnya atau bagaimana ya? Ya pertama itu kan hak prerogatif presiden, itu yang tidak bisa disangkal. Artinya tidak ada sesuatu yang kemudian dilanggar kan itu. Kemudian yang kedua yang jadi masalah kan bagaimana mampu mengkonsolidasi ya kabinet yang begitu banyak dan betul-betul mampu menunjukkan ini merah putih kan gitu. Persoalan utama kan bagaimana ini kabinet ini betul-betul merah putih. Artinya apa? Menanggalkan kepentingan partai politik, meninggalkan kepentingan sektoral yang lain. Itu yang ditunjukkan oleh Pak Presiden Prabowo. Karena sekali lagi bahwa telah mengambil posisi sebagai kabinet merah putih, bagaimana membangun menteri-menteri ini betul-betul merah putih, betul-betul untuk kepentingan negara kan gitu. Nah kemudian yang ketiga kaitannya dengan bagaimana soal penyesuaian. Saya kira tadi Bang Kodari sudah jelas bahwa ini kan sebenarnya pemecahan-pemecahan saja. Misalnya Menteri Hukum dan HAM, ada Dirjen Imigrasi, Dirjen Menteri Imigrasi, Pemasarakatan dan lain sebagainya. Jadi hanya soal teknis saja. Yang paling utama adalah
bagaimana ini jangan kontraproduktif, artinya menimbulkan ego sektoral gitu, gitu loh. Karena kemarin sudah terkonsolidasi dengan baik, sekarang dipecah, malah terjadi ego sektoral, itu yang sudah dijaga oleh menteri, oleh Menko dan oleh presiden gitu. Ya. Nah, boleh tanggapi Bang Kodari, dengan kabinet sebelumnya saja concern mengenai ego sektoral sudah ada. Dengan banyaknya kementerian seperti ini, bisa menambah eskalasi di dalam kabinet atau bagaimana? Ya, tantangan ego sektoral itu selalu terjadi ya. Mau dia 34, mau dia 44, 48, tetap selalu menjadi tantangan yang bersifat abadi. Nah, tetapi saya setuju bahwa ada satu elemen yang memang harus ditambahkan dengan banyaknya menteri, dengan tingginya target. Itu elemen koordinasi itu harus sinkronisasi itu harus, dan pengawasan dan evaluasi itu harus kuat banget gitu. Harus kuat banget gitu. Ya, mudah-mudahan KSP nanti misalnya diarahkan ke sana gitu ya, mudah-mudahan. Karena begini, saya melihat kabinet itu istilahnya itu sebagai konvoy, Pak. Konvoy itu berangkatnya bareng-bareng, nyampainya bareng-bareng. Nah, konvoy itu kecepatannya bukan ditentukan yang paling depan, tapi yang paling belakang. Yang depan kecepatannya 100, kalau yang belakang 50, secara total nanti 50 karena ngikut yang belakang gitu. Jadi bagaimana caranya supaya konvoy merah putih ini itu kecepatannya tetap tinggi, artinya mengelola anggota tim konvoy ini supaya jangan ada yang terlalu di belakang gitu. Jadi bagaimana yang belakang bisa ngikut yang depan, jangan depan itu yang ikut yang belakang. Jadi soal sinkronisasi saya setuju, Prof, itu adalah salah satu tantangan besar dari pemerintahan Prabowo Gibran sekarang ini. Oke, tapi Prof boleh tanggapi bahwa publik bisa menangkap seperti apa sih ketika kita terbentuk pemerintahan baru? Intinya kan sebenarnya siap kerja ya, tapi kalau ini kan harus ada penyesuaian dulu. Ada menteri yang belum tahu berkantor di mana, ada juga menteri anggarannya dari mana, yang diurus seperti apa, ini kan masih belum terbayang. Publik juga bertanya-tanya, nanti siap langsung kerja atau lama di penyesuaian, bagaimana? Ya, saya kira kan pada proses ini kan ada transisi kemarin kan, ada penyiapan-penyiapan. Saya kira sudah bisa kerja langsung kan. Karena asumsinya berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan mapping sebelumnya. Betul. Karena tidak instan saja. Ketika dipanggil menteri pun mestinya sudah siap kerja. Jadi publik berharap betul bahwa setelah dilantik ini betul-betul bekerja profesional dan menghasilkan yang signifikan buat masyarakat. Jadi kekhawatiran bahwa ini akan lamban menurut saya akan terjawab dalam 100 hari ke depan minimal itu. Oke. Kalau Bang Hensat sebenarnya sepakat tidak bahwa ini akan siap gaspol atau mereka mesti meraba-raba dulu ini? Ini gimana nih supaya nggak timpang tindih dengan yang sudah dipecat tadi? Jadi kalau beberapa kementerian kan bisa langsung gaspol ya, terutama kementerian-kementerian atau menteri-menteri yang memang memegang jabatan sama seperti pada masa Pak Jokowi. Pak Erik misalnya, atau Sri Mulyani misalnya, atau Erlangga Hartarto misalnya, itu bisa langsung segera gaspol tuh tanpa harus mencari kantornya di mana gitu ya. Kalau yang lain-lain mungkin bisa menyesuaikan, tapi yang tidak ingin didengar oleh rakyat Indonesia adalah bahwa kabinet ini akhirnya nggak kemana-mana, atau lebih banyak yang mengeluhnya. Gitu. Mengeluh dari sisi fasilitas misalnya, Atau saya ngurusin mesti diri kerja di sendiri mana. gitu. Nah itu kan jangan sampai ya Prof, terjadi seperti itu. Jadi memang beberapa kan memang sudah mengetahui tugasnya, jadi lanjutkan saja. Apalagi misalnya sampai dibantu menteri. Memang, nah ini juga mungkin ya, ini ada tantangan tersendiri selain ego sektoral. Misalnya ada menteri punya 2 wamen, terus masing-masing wamen juga punya dirjen gitu. Nah, itu tuh gimana koordinasinya? Nah, itu silakan saja diatur sendiri. Tapi kelihatannya begini, Pak Prabowo kan menginginkan semua yang membantu dia tuh ada di dalam gitu ya. Jadi no one left behind gitu ya. Nah, itu harus dimanfaatkan kepercayaan itu oleh para menteri yang diunjuk ini. Sudah ditunjuk, Anda bekerja. Tapi kalau kemudian Anda sudah ditunjuk, Anda masih mikirin mau berkantor di mana, saya sarankan lebih baik mundur aja dari sekarang gitu, karena masa kalah sama Gen Z aja bisa berkantor di mana? Co-working space gitu, masa menteri co-working space. Yang gak apa-apa juga kan intinya adalah berbuat untuk negara ya, berbuat untuk kebaikan. Kalau co-working space nggak apa-apa. Kalau bingung nyari kantor di kedai kopi ada. Iya, gimana Pak? Seperti kata Prof, pasti sedikit banyak udah dipersiapkan ya Prof ya. Jadi secara pembagian tugas, secara anggaran. Terus terang saya tadi kan habis dari pelantikan itu sudah dijemput
oleh protokol dari KSP. Kebetulan kantornya kan di situ. Ya. Pak Kodari ke sini gitu. Oke. Nah, Pak ini ruangannya gitu. Nah, Oke. ruangan itu selama ini kosong karena posisi Waka selama ini nggak ada. Tapi sekarang dikasih Waka ya? Tapi nggak perlu saya nyari-nyari dulu, Bang. Enggak. Oh. Udah Ya, disiapin langsung gitu. Pak disiapin. ini nanti ruangnya Yang gitu, lain juga di sini. begitu sepertinya, ya? Iya, jadi Ya, memang siap. teman-teman itu sudah menyiapkan segala sesuatunya. Oke. Saya Iya. keluar juga ada dijemput, Bang. Canggih. Lepas dari soal bahwa Menarik. kemudian bahwa memang tentang Iya. apa itu satu lingkungan dengan Oke. dengan istana. Protokolnya juga Tapi ada. de facto protokolnya datang. Siap. Lalu kemudian Pak ini ruangan udah ada Pak gitu. Oke. Itu protokolnya dibawa kemari, Bang. Baik, Bang Kodari, berarti Bang Kodari termasuk yang beruntung ya, sudah ada kantor yang memang kosong dan juga siapkan. Tapi sekarang saya bingung, kalau nanti saya mau bertanya mengenai kegiatan Presiden, nanyanya ke Abang sebagai KSP, karena juga sudah ada Kepala Kantor Komunikasi Presiden Ya, sesaat ya. lagi di Apa Kabar Oke. Indonesia Malam. Bagus. Kalau ditanya itu.